Yang pertama, siapkan wadah lalu tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 2 butir kuning telur, dan 100 ml air. Kemudian diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah, ini bisa kita sisihkan. Siapkan wajan atau panci, lalu tambahkan 500 ml susu cair full cream. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk dan dimasak sampai gulanya larut. Ini cukup pakai api kecil aja ya. Setelah gulanya larut, ini langsung aja kita masukkan adonan telur yang kita siapkan tadi. Aduk kembali adonannya secara perlahan hingga adonannya benar-benar mengental. Nah, kalau adonannya sudah mengental seperti ini, segera kita masukkan 70 gram margarin atau butter. Lalu tambahkan juga 1 butir daging kelapa muda yang sudah dikerok. Ini kemudian lanjut kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tuang adonan ke dalam cup atau wadah. Di sini aku pakai cup tin wall ukuran 200 ml. Untuk isinya cukup diisi setinggi 3/4 dari tinggi cupnya. Selanjutnya tambahkan topping. Di sini aku pakai almond slice panggang. Kemudian tambahkan juga kismis. Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa juga pakai keju parut ataupun kacang kenari. Dan yang terakhir tambahkan bubuk kayu manis. Ini kalau bisa jangan di skip ya, karena selain menambah aroma yang wangi, ini juga bisa bikin rasanya jadi makin enak. Nah, ini dia clapper tart tanpa oven. Rasanya enak, wangi, creamy, dan gurih banget. Cocok banget dijadikan sebagai dessert di berbagai acara. Nah, ini hasilnya setelah didinginkan di dalam kulkas selama 1 jam ya. Nah, ini kelihatan ya, teksturnya benar-benar lembut dan creamy banget. Untuk resepnya insya Allah anti gagal dan recommended banget ya. Apalagi buat kalian yang mau jualan, ini cocok banget. Yang pertama, siapkan bahan utamanya yaitu 10 lembar roti tawar. Untuk rotinya ini kita bagi 2 supaya gampang pada saat dipotong ya. Untuk rotinya langsung aja kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kalau udah selesai dipotong-potong, langsung aja kita tuang ke dalam wadah atau mangkuk. Lakukan hal yang sama untuk roti berikutnya ya, sampai semuanya habis. Nah, ini rotinya udah dipotong semuanya, kemudian ini bisa langsung kita sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat flannya. Di sini aku pakai 800 ml susu cair full cream. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan kental manis putih, dan 2 sendok makan tepung maizena.
Nyalakan api kompornya, cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kemudian kita aduk-aduk dan masak hingga semuanya larut. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau sudah, matikan api kompornya. Tuang secukupnya flak ke dalam wadah. Ini cukup membasahi bagian bawahnya aja ya, nggak perlu terlalu banyak. Untuk wadah atau cupnya di sini aku menggunakan cup tin wall ukuran 300 ml. Selanjutnya tuang potongan roti tawar ke dalam cup. Ini juga nggak perlu diisi banyak-banyak ya, karena nanti kita akan buat 2 lapis. Nah, kira-kira cukup segini aja ya. Selanjutnya siram lagi flak ke atas roti. Selanjutnya tuang lagi potongan roti seperti di awal. Nah, ini bisa kita tuang sampai hampir penuh ya. Lanjut, ini flaknya kita siram kembali ke atas roti sampai permukaan rotinya tertutup. Selanjutnya tambahkan secukupnya keju parut. Supaya lebih cantik dan manis, ini aku tambahkan secukupnya selai stroberi di bagian tengahnya. Nah, ini dia satu roti keju susu. Tampilannya cantik, menarik, dan menggoda banget ya. Untuk rasa yang lebih nikmat, satu roti enak banget disajikan dalam keadaan dingin. Nah, ini satu rotinya udah aku dinginkan terlebih dahulu ya di dalam kulkas. Satu resep ini bisa menghasilkan 6 cup ukuran 300 ml. Nah, sekarang kita cobain dulu ya. Nah, ini kelihatan ya dari teksturnya lembut, lumer, masih kelihatan ada rasa rotinya, jadi nggak yang hancur gitu. Nah, ini rasanya bener-bener enak, creamy, tapi nggak bikin enak, dan yang pasti cocok untuk teman berbuka puasa. Buat kalian pecinta dessert yang creamy, wajib banget cobain resep ini ya. Yang pertama, siapkan wadah, lalu tuang 3 butir telur, pastikan telurnya fresh ya. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh cake emulsifier, boleh pakai SP, TBM, atau ovalet. Selanjutnya ini dimixer bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak. Tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang, ini langsung aja diayak di atas adonannya. Selanjutnya ini diaduk manual dulu supaya tepungnya tidak berterbangan. Selanjutnya di mixer kembali, cukup menggunakan speed yang paling rendah ya, aduk asal rata aja. Tambahkan 70 ml susu cair full cream. Lalu tambahkan 70 ml minyak goreng, boleh juga diganti dengan margarin cair. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan pasta pandan. Kemudian ini dimixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata.
Selanjutnya, ratakan adonan menggunakan spatula, pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam wadah atau cup. Di sini aku menggunakan cup tin wall ukuran 300 ml. Untuk adonannya cukup diisi setengah dari tinggi cetakan aja. Nah, ini dia adonannya siap untuk dikukus. Masukkan adonannya ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian adonan ini dikukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain ya, supaya uap airnya nggak menetes. Setelah 20 menit, ini cake-nya udah matang, bisa langsung kita keluarkan dari kukusan. Selanjutnya, cake ini bisa kita diamkan terlebih dahulu ya, supaya uap panasnya hilang. Selanjutnya kita akan buat flamil cheese-nya. Di sini aku pakai 400 ml susu cair full cream. Lalu tambahkan 50 gram keju oles, boleh juga diganti dengan keju parut ya. Tambahkan 30 gram kental manis, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian nyalakan api kompornya, cukup menggunakan api kecil. Ini kemudian dimasak sampai mengental dan semua bahannya larut ya. Jangan lupa flannya ini harus terus diaduk supaya nggak gampang gosong. Nah, ini teksturnya udah mulai mengental ya. Kita aduk-aduk cepat sampai benar-benar kental, kemudian bisa dimatikan api kompornya. Kalau flam milk cheese-nya udah matang, langsung aja kita siram ke atas cake-nya seperti ini. Jadi nggak perlu nunggu flannya dingin dulu ya, karena nanti kalau udah dingin teksturnya bisa berubah jadi agak padat. Kalau sudah, ini bisa kita tambahkan topping keju parut. Ini opsional aja, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa karena dari flannya juga udah ngeju banget. Selanjutnya bisa juga ditambahkan selai strawberry. Ini juga opsional ya, bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini dia pandan cheesecake lumer. Tampilannya cantik dan menarik ya. Untuk rasanya juga insya Allah enak banget ya. Dijamin anti gagal, bikinnya juga gampang. Dan cake ini juga lebih nikmat kalau disajikan dalam keadaan dingin. Satu resep ini bisa menghasilkan 7 cup ukuran 300 ml. Untuk teksturnya lembut, lumer, dan yang pasti nggak bikin enak ya. Bahan yang pertama, siapkan 300 ml susu cair full cream. Selanjutnya tambahkan 1 pack keju spready, ini ukurannya sekitar 160 gram, atau bisa juga diganti dengan keju cheddar parut. Kemudian tambahkan 40 gram kental manis. Tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena. Nyalakan api kompornya, cukup menggunakan api sedang cenderung kecil, kemudian ini diaduk dan dimasak hingga semua bahannya larut. Aduk-aduk terus, jangan ditinggal karena nanti akan ada gumpalan-gumpalan ya. Nah, kalau sudah mulai mengental seperti ini, bisa kita angkat dan matikan api kompornya. Biarkan hingga dingin, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan bubuk kopi. Kemudian seduh dengan 70 ml air panas, gak perlu mendidih ya, cukup panas aja. Nah, ini kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata.
Selanjutnya siapkan setengah pack biskuit keju, ini crispy crackers atau bisa juga diganti dengan Malkis. Untuk biskuitnya ini langsung kita ambil dan kita celup ke dalam kopi, nggak perlu sampai lembek. Kalau udah langsung aja diangkat dan ditata ke dalam cup. Di sini aku menggunakan cup tin wall ukuran 300 ml. Karena di sini aku menggunakan cup yang ukuran tinggi, jadi per layernya aku menggunakan 2 keping biskuit. Nah, ini untuk krim kejunya udah aku tuang ke dalam plastik segitiga supaya gampang pada saat menuang ke dalam cupnya. Kalau nggak punya, boleh juga dituang manual menggunakan sendok. Nah, ini untuk krim kejunya langsung aja kita semprotkan ke atas lapisan biskuit tadi. Selanjutnya ini kita taburi dengan coklat bubuk. Ini layer pertamanya udah selesai, kita buat layer berikutnya seperti yang di awal tadi. Kita susun lagi dengan lapisan biskuit yang sudah dicelup ke dalam kopi. Kemudian timpa lagi dengan krim keju. Taburi lagi dengan coklat bubuk. Nah, ini layer yang ketiga, kita timpa lagi layer yang terakhir dengan biskuit yang sudah dicelup ke dalam kopi. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 3 cup ukuran 300 ml. Nah, karena cupnya ini ukurannya tinggi, jadi aku menggunakan 3 layer atau 3 lapisan. Untuk lapisan terakhir ini, krim kejunya langsung aja kita habisin ya. Kalau sudah, ini bisa kita diamkan terlebih dahulu di kulkas selama 2 hingga 3 jam. Nah, ini setelah didiamkan di dalam kulkas, bisa langsung kita taburi lagi dengan coklat bubuk. Dan yang terakhir bisa kita tambahkan topping remahan biskuit keju. Nah, ini dia cheese squid tiramisu. Ini rasanya enak banget, creamy, ngeju, walaupun nggak pakai whipped cream sama sekali, dan yang pasti bikinnya juga gampang banget. Buat yang mau jadikan sebagai ini jualan dessert, ini cocok banget dan dijamin nagih banget ya. Untuk masa penyimpanannya, cheese squid ini bisa bertahan maksimal 3 hari di dalam kulkas. Yang pertama, siapkan 400 ml susu cair full cream. Ini langsung aja kita tuang ke dalam panci. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan 100 gram keju oles. Nyalakan api kompornya, cukup menggunakan api kecil, kemudian ini diaduk-aduk hingga semua bahannya larut. Kalau sudah mulai tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan 40 gram kental manis. Kemudian ini diaduk-aduk lagi sampai flanya mengental dan padat. Kalau sudah kental seperti ini, bisa kita matikan api kompornya. Nah, ini ada seperti gerindil-gerindil, bisa kita saring terlebih dahulu, lalu diamkan hingga uap panasnya hilang. Selanjutnya, siapkan setengah bungkus Malkis atau biskuit crackers dan 100 ml susu cair untuk celupannya. Kemudian untuk wadahnya, di sini aku menggunakan tin wall persegi ukuran 300 ml. Nah, karena bagian dasar wadahnya mengecil, jadi biskuitnya bisa kita belah 2 seperti ini ya. Selanjutnya untuk biskuitnya langsung aja kita celup ke dalam susu cair hingga terendam. Selanjutnya ini kita susun ke bagian dasar wadah atau cupnya. Kalau teman-teman menggunakan wadah persegi yang kotak yang lebih besar bagian bawahnya, jadi bisa menyesuaikan ya, biskuitnya nggak perlu dibelah seperti ini.
Nah, ini krim kejunya yang udah dingin tadi, kita masukkan langsung ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah. Langsung aja kita semprotkan ke atas permukaan biskuit yang sudah dicelup tadi. Kalau nggak punya plastik segitiga, bisa ditata manual dengan menggunakan bantuan sendok. Nah, selanjutnya kita timpa atau tumpuk lagi dengan biskuit yang sudah dicelup ke dalam susu cair. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 3 cup ukuran 300 ml dengan isi 4 layer dan juga 1 cup ukuran 200 ml dengan isi 2 layer atau 2 lapis. Nah, jadi buat teman-teman yang mau jual bisa disesuaikan ya, isi per cupnya itu bisa beberapa layer atau berapa lapis. Nah, untuk cup yang 300 ml ini aku mau isi sampai full, sampai penuh, jadi diisi sebanyak 4 lapis ya. Ini langsung aja kita tumpuk, berulang selang-seling antara biskuit dan juga krim kejunya. Nah, ini udah di lapisan terakhir, kita tutup dengan krim kejunya. Jadi kalau nggak mau diisi sampai full banget seperti ini, bisa diisi cukup 3 lapis aja ya. Jadi hasilnya bisa dapat 4 cup ukuran 300 ml. Nah, supaya lebih manis, ini yang terakhir kita tambahkan topping selai stroberi. Atau kalau punya buah stroberinya bisa juga ditambahkan potongan buah stroberinya ya. Kalau sudah selesai diberi topping, ini bisa kita dinginkan terlebih dahulu di kulkas selama 2 hingga 3 jam. Nah, ini dia strawberry cheese squid. Tampilannya menarik dan menggoda banget ya. Ini rasanya enak banget, lembut, creamy, lumer di mulut. Dan ini beneran gak enak sama sekali. Dan yang pasti ini bikin kalian ketagihan. Untuk masa penyimpanannya, cheese squid ini bertahan maksimal 2 hingga 3 hari di dalam kulkas. Sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum.